Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya mau menerangkan tentang kurban dan akikoh. Itu kurban itu apa? Kurban itu ialah menyembelih hewan ternak yang dilakukan setelah sholat Idul Adha atau pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah. Tujuannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah, gitu ya. Kemudian kurban ini hukumnya sunnah muakkad. Terus apa saja yang boleh disembelih dalam kurban? Ada ketentuannya, yaitu hewan ternak, misalnya onta, sapi, kambing, dan domba, seperti itu. Untuk unta, ketentuannya harus berumur 5 tahun ke atas, kemudian berlaku untuk 10 orang. Kemudian kalau sapi, ketentuannya umurnya harus 2 tahun ke atas dan berlaku untuk 7 orang. Kemudian kambing, ketentuan kambing harus berumur 1 tahun ke atas, kemudian berlaku untuk 1 orang. Begitu juga dengan domba. Domba itu harus berumur 1 tahun ke atas, kemudian itu berlaku untuk 1 orang, gitu. Kemudian waktu penyembelihannya kapan? Waktu penyembelihan hewan kurban yaitu setelah sholat Idul Adha. Kalau misal ada yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, berarti hukumnya menyembelih hewan biasa, gitu ya. Menyembelih hewan seperti biasa, bukan hewan kurban. Bisa juga hewan kurban itu disembelih tanggal 11, 12, atau 13 Dzulhijjah, atau biasa disebut dengan hari tasyrik, seperti itu. Kemudian sunnah menyembelih hewan kurban itu disunahkan yang menyembelih orang yang berkorban, yaitu atau orang laki-laki yang mampu menyembelih, seperti itu. Kemudian disyariatkan sunnah selanjutnya, disyariatkan hewan yang mau disembelih itu tadi setelah memasuki bulan Dzulhijjah tidak memotong kuku dan rambut hewan yang mau dikurbankan. Nah, begitu. Kemudian sunnahnya daging kurban itu dibagikan kepada fakir miskin secara mentahan, belum dimasak maksudnya, atau belum diolah, dengan ketentuan sepertiga untuk daging korban itu ya, sepertiga untuk keluarga yang berkurban, orang yang berkurban, kemudian sepertiga untuk fakir miskin, kemudian sepertiganya untuk hadiah masyarakat sekitar, gitu. Kemudian daging kurban ini dilarang dijual, gitu ya. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang akikoh. Akikoh itu apa? Akikoh itu adalah menyembelih binatang ternak yang berkenaan atau setelah lahirnya seorang anak yang dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah dikaruniai seorang anak, seperti itu. Hukum akikoh itu sama dengan hukum kurban itu tadi, yaitu sunnah muakkad. Kemudian pihak yang dibebani akikoh itu adalah ayah si bayi yang sudah lahir. Kalau misalnya ada orang lain yang mau menanggung akikoh si bayi, misalnya kakeknya atau neneknya dari si bayi, itu boleh, tapi harus seizin dengan ayahnya, seperti itu. Kemudian waktu pelaksanaan akikoh itu kapan? Disunahkan 7 hari setelah si bayi lahir. Kalau misalnya belum bisa pada waktu 7 hari itu, disunahkan disunahkan kalau misalnya 7 hari itu belum sempat mengakikohi si bayi, bisa disunahkan hari ke-14. Kalau misalnya hari ke-14 belum juga bisa mengakikohi atau karena alasan tertentu, bisa juga pada hari 21 kelahiran si bayi. Kalau misalnya pada hari ke-21 juga belum bisa dilakukan kapan saja, seperti itu. Kemudian jumlah kambing yang disembelih dalam akikoh ini kambing ya, misalnya mau nyembelih ayam atau sapi, ini tidak dianjurkan. Soalnya pada zaman Nabi juga waktu akikoh bayi ini yang disembelih kambing. Kemudian jumlah kambingnya berapa gitu ya.
Kalau bayi perempuan itu jumlah kambing yang disembelih 1 ekor. Kalau bayi laki-laki jumlah kambing yang disembelih adalah 2 ekor, seperti itu. Kemudian pemanfaatan daging akikoh ini. Hendaknya daging akikoh ini dibagi menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk keluarga, kemudian 1 bagian lagi untuk fakir miskin, kemudian 1 bagian lagi dibagi kepada tetangga. Lebih baik kalau daging akikoh ini dibagikan secara matangnya, begitu. Beda dengan daging kurban. Kalau di daging kurban tadi dianjurkan untuk dibagikan secara mentah. Kalau daging akikoh ini dianjurkan dibagikan berupa masaknya, matangnya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada seorang bayi, kemudian orang tuanya tidak melakukan akikoh karena suatu alasan, kemudian sampai bayi itu besar, sampai bayi itu bekerja misalnya, maka si bayi dewasa dan bekerja sehingga punya penghasilan sendiri, bagaimana? Si bayi itu tadi, yang sudah dewasa itu tadi, boleh mengakikohi dirinya sendiri. Hukumnya gimana? Akikohnya sah dan boleh. Kemudian orang tuanya juga tidak apa-apa, maksudnya orang tuanya tidak dikenai dosa dengan hal itu, gitu. Tentang hikmah akikoh, salah satu hikmahnya adalah memperkuat uswah persaudaraan atau persaudaraan di antara masyarakat, terutama bagi si kaya dan si miskin. Kemudian juga merupakan bentuk takorub kepada Allah, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah dengan lahirnya seorang anak. Mungkin seperti itu tentang bab kurban dan akikoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.